Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi teman-teman di serial kerja. Masya Allah, ini di episode ketiga ini temanya sangat menarik sekali, yaitu masuk kerja karena suap, apakah halal gajinya. Nah, insya Allah akan kita bahas bersama Ustadz Muhammad Azhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini menarik sekali Ustadz, karena di era sekarang ini masuk kerja kalau nggak ada sogokannya biasanya dipersulit Ustadz. Nah, ini kira-kira kalau ada teman-teman kita nauzubillah yang mendengar atau mungkin sekilas mendengar, kira-kira kalau masuk pekerjaan atau masuk kerja di sebuah perusahaan dengan melalui nyogok atau nyuap, ini apa boleh atau halalkah gajinya Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Ya, jadi sebelumnya perlu kita bedakan ya. Jadi yang pertama bagi yang belum melakukan hal ini dengan yang sudah terlanjur, kan seperti itu. Siap. Ya. Adapun bagi yang alhamdulillah tidak melakukan hal ini ya, maka janganlah sekali-kali dilakukan ya, karena ini termasuk dosa besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaknat ya ar-rashi wal murtashi ya. Ar-rashi ini yang menyuap, wal murtashi yang minta disuap. Ya, kamu kalau nggak bayar nggak bakal diterima misalnya ya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan warrais. Rais ini perantaranya ya, yang ngasih tahu jalannya. Kamu kalau mau diterima nih loh bayar sekian. Nah, ini tiga-tiganya wal iyazubillah dikhawatirkan mendapatkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu yang namanya suatu dosa ketika ada ancaman laknat, maka ini salah satu indikasi itu adalah dosa besar. Ya, jadi nasihatnya bagi yang tidak melakukan atau belum melakukan jangan sekali-kali dilakukan, karena waliyazubillah itu adalah dosa besar ya. Dan jangan sampai ada mindset atau keyakinan nggak apa-apa nanti tinggal tobat gitu ya. Yang penting diterima dulu nanti tinggal tobat, kan seperti itu. Siapa yang menjamin Anda akan bertaubat kan gitu ya, atau menjamin Anda akan hidup ya kan setelah Anda diterima ya. Jadi janganlah meremehkan dosa sekecil apapun, itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang qadarullah mungkin dahulu belum tahu hukumnya ya, atau mungkin dulu ya sudah tahu tapi ngeyel gitu kan. Kemudian dia bertaubat ya, sudah tahu hukumnya, bertaubat. Maka dalam hal ini sebagaimana pernah ditanyakan juga ke beberapa ulama, diantaranya ke Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, salah seorang ulama di Saudi Arabia. Yang wajib bagi orang yang dahulu pernah masuk kerja dengan menyuap, maka dia adalah harus bertaubat kepada Allah ya. Dia harus bertaubat kepada Allah, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya, kemudian juga memperbanyak ibadah-ibadah sunnah ya, mungkin perbanyak sedekah, perbanyak bantu orang dan sebagainya ya. Sebagaimana Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghilangkan keburukan. Ya, jadi dia bertobat, memperbanyak ibadah sunnah biar dosanya ini diampuni, semoga diampuni sama Allah ya. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ya. Maka ini harus dilakukan. Adapun bagaimana gajinya, maka insya Allah kalau dia sudah bertaubat, gajinya insya Allah tetap halal. Ya, jadi tidak harus dia kemudian resign, kemudian cari pekerjaan baru, tidak harus ya, tidak harus. Tapi dia bertaubat, memperbanyak ibadah sunnah, ya syukur-syukur bisa nasihati temannya yang lain kan seperti itu ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan gaji yang diterima bagi yang mungkin sebelumnya masuk kerja dengan suap. Dan ini juga mencakup apa? Yang masuk kerja pakai ijazah palsu. Nah, jadi nggak cuma ngasih suap doang nih kan. Ada kan Pak ijazah palsu atau ngerjainnya dibantu kan gitu. Nah, ini juga mencakup seperti itu ya. Jangan diulangi lagi ya. Bertaubat, kemudian perbanyak ibadah sunnah, insya Allah gajinya halal ya, seperti itu. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khairan atas pemaparannya. Demikian teman-teman sekalian, Masya Allah, tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz ada dua kesimpulan bagi yang mau masuk kerja tapi lewat suap hendaknya dijauhi, dan bagi yang dulu mungkin belum tahu kemudian menyuap dan sekarang gajinya halal, namun perbanyak ibadah sunnah untuk menghapuskan keburukan atau dosa-dosa yang lalu. Demikian, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di episode berikutnya insya Allah. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.